Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jemaah rahimakumullah, sering kita dengar keluhan orang saat sedang menjalani hidup, berkata, lelah, aku capek. Kenapa kita seperti itu? Boleh jadi dalam menjalani hidup kita tidak punya arah. Kita hidup hanya mengikuti rutinitas. Malam tidur, siang beraktivitas. Kenapa semua dilakukan? Tidak beralasan. Inilah kadang-kadang sehingga tidak ada motivasi dalam menjalani sebuah perjalanan hidup itu sendiri. Semestinya kan sebagai muslim, seperti ikrar yang kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Jadi visi kita, arah hidup kita, setiap kita menjalani apapun itu, mestinya bagaimana Allah senang dengan yang kita perbuat. Membuat Allah senang, libtigha'i mardatillah. Itulah kita bikin sebuah tujuan. Bagaimana membuat Allah senang? Untuk itu kita hidup. Jemaah yang berbahagia, bila ada orientasi yang seperti ini, kita akan semakin terarah hidup. Maka akan berlaku surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Pengabdianmu itulah salah satu yang menyebabkanmu Allah senang kepada. Cuma yang berbahagia, kadang-kadang mengabdi bukanlah menyembah. Sebahagian orang sering mengartikan seperti itu, sehingga kesannya kita sama dengan orang-orang lain yang tidak memahami Islam. Abdun ya mengabdi. Makanya kalau kita pergi ke Yogyakarta, di sana ada Kesultanan Hamengkubuwono. Di sana abdi dalem. Abdi itu kan diambil dari bahasa Islam oleh Turki Utsmani pada waktu itu, karena memang kalau kita lihat sejarahnya, Kesultanan yang di Yogyakarta itu perpanjangan dari Turki Utsmani, khalifah. Ya. Jadi abdi itu
abdi dalam prinsip mereka bagaimana membuat raja senang. Nah, kita pun hamba Allah, abdi Allah, bagaimana membuat Allah senang. Kita tidak membuat manusia senang, karena kalau manusia dibuat senang, tujuannya seperti itu, capek kita. Belum tentu yang baik menurut kita baik menurut mereka, yang benar menurut kita benar menurut mereka. Kita sudah dapat sebuah pembelajaran yang sangat indah. Kalau ada seorang ayah dan anak naik keledai, semua yang melihat berkomentar negatif, berkata kedua orang tua dan ayah ini tidak punya perasaan menaiki keledai berdua, tak punya belas kasih kepada binatang. Lalu karena mereka mendengarkan ngomong orang ini, akhirnya keduanya turun. Sesudah itu sepakat, ayahnya saja yang naik. Saat si ayah yang naik, si anak yang berjalan tetap juga orang bapak berkomentar, ini ayah kok tega banget ya, dia enak naik keledai, anaknya jalan kaki. Karena didengarkan lagi ngomong tadi, akhirnya si anak yang jalan, yang naik keledainya ya, kemudian si ayah yang berjalan, orang juga bilang ini anak kok durhaka banget, salah lagi. Akhirnya keduanya berjalan, keledai mereka seret. Orang berkomentar lagi, apa kata mereka? Masya Allah, bodoh banget ini kedua orang, dibiarin itu keledai jalan tidak dipakai. Itu apa itu dipelihara? Bukankah itu diciptakan sebagai tunggangan? Salah lagi. Karena sudah semua dilakukan, tinggal satu lagi, keledai mereka pikul. Dibilang gila. Dan akhirnya kedua orang tua ini, si ayah si anak berhenti. Lalu bertanyalah si ayah, apa lagi yang harus kita lakukan biar benar menurut mereka orang-orang ini? Sudah tidak tahu ayah. Baik, inilah pelajaran yang harus kita ambil. Kalau kita hidup untuk benar kata orang, maka itu tidak akan pernah terjadi. Karena semua menilai dengan penilaiannya. Maka hiduplah untuk benar kata Allah. Insya Allah manusia pun akan membenarkannya. Kalau salah kata Allah, manusia pun akan ikut menyalahkannya. Jadi jemaah yang berbahagia, lagian pula ngapain orang yang dipikirin? Orang yang ngomong itu tak mikirin kita. Kalau kita sakit tak ngurus kita. Kalau kita kehabisan uang tak memberi belanja ke kita. Itu boleh yang dipikir. Ini namanya visi hidup jelas keliru. Jadi hiduplah untuk Allah. Bagaimana Allah senang kepada? Apa yang bikin Allah senang? Engkau hambakan dirimu kepadanya, engkau tunaikan hak dan kewajiban. Jadi jemaah yang berbahagia, kalau engkau miskin, bikin Allah senang. Caranya gimana? Di saat engkau kerja sama orang kaya, engkau buat yang terbaik buat orang kaya ini. Bukan menyenangin si kaya, karena Allah suruh engkau berbuat yang terbaik. Di saat engkau kaya, bahagiakan itu si miskin. Bukan membela si miskin dalam artian supaya disenangi si miskin, bukan demikian. Allah menyuruhmu peduli kepada sesama. Di samping kewajiban yang kau lakukan, bikin senang hamba-hambanya yang lain, maka Allah akan senang kepada. Itulah suatu hari dikisahkan Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, dari sekian banyak ragam ibadah yang aku lakukan, yang manakah yang paling engkau senangi? Apakah sholatku? Allah bilang, enggak, sholatmu itu untukmu. Apakah puasaku? Puasamu juga itu untukmu. Zikirku, zikirmu juga untukmu. Lalu mana ya Allah? Di saat engkau memberi makan orang-orang yang kelaparan, menyelimuti mereka yang kedinginan, itulah yang aku senangi dari perbuatanmu. Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia
yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Jadi jemaah yang berbahagia, kita bahagiakan, kita bela sesama manusia, bukan untuk mendapatkan pujian manusia itu sendiri, tapi karena Tuhan senang kita melakukan itu. Kita pakai pakaian yang rapi, bukan untuk dilihat orang kita supaya gagah, supaya dipuji. Tidak demikian. Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah bersifat maha indah, senang kepada yang indah-indah. Kita tidur di malam hari bukan karena kita sebatas mengantuk, tapi Allah bilang waj'alna nauma subata. Kami jadikan buat kamu tidur itu sebagai sarana untuk istirahat. Allah yang menghendaki kita untuk beristirahat di malam ini. Lakukan sesuatu karena Allah. Engkau bekerja di siang hari mencari nafkah, memang Allah sebut seperti itu. Wan nahara ma'asya. Hidup itu adalah untuk kehidupan. Sehingga mengisi kehidupannya, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Begitu selesai salat, bertebaran di atas muka bumi cari karunia Allah. Itulah kehidupan. Mau dapat, mau tidak dapat, itu kembali kepada Allah. Bukan sebuah urusan buat kita. Karena yang penting kewajiban telah ditunaikan. Itu yang Allah senangi. Tapi di saat orang lain mengajak kita untuk membicarakan aib sesama, kita akan menaik diri. Kenapa Anda lakukan itu? Tuhanku tidak menyukai perbuatan itu kita lakukan. Jadi hidup bagaimana Allah senang kepadamu. Bila itu tujuan hidupmu, maka hidupmu dikontrol oleh Allah. Inilah muslim yang sesungguhnya. Seperti Ali bin Abi Thalib, bagaimana di saat perang tanding dia sudah hampir menang. Pedang Zulfikarnya sudah di leher musuh. Si musuh pun sudah mengatakan aku kalah. Dia sudah pasrah untuk mati. Ditebas lehernya oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi pada waktu yang bersamaan, sebelum aku mati akan kuludahi muka Ali. Diludahinya muka Ali. Mendapat perlakuan diludahi mukanya oleh si kafir tadi. Ali marah, emosinya meledak. Dia urungkan untuk membunuh si kafir. Tak jadi dia tenggang lehernya. Padahal tadi sudah hampir. Si kafir yang kejam mata, dia buka matanya. Lalu dia lihat Ali berdiri di hadapannya dengan memegang pedang. Hei Ali, bukankah engkau telah punya kesempatan memenggal leherku? Kenapa engkau tidak melakukan itu? Ali bin Abi Thalib menjawab, kau kurang ajar. Kau ludahi mukaku. Dan aku emosi, aku marah. Sehingga kalau aku tebas lehermu, bukan lagi karena Tuhanku yang menyuruh untuk memenggal musuh leher-lehernya. Musuh apa? Untuk memenggal leher-leher musuhnya. Tapi aku memenggalmu karena aku marah kepadamu. Sia-sia perbuatanku. Tunggu dulu marahku reda, baru penggal lehermu. Aku akan melakukan sesuatu karena Tuhanku, bukan karena amarah atau keinginanku. Si kafir pun terdiam. Ini agama yang benar. Hidupnya selalu dikendalikan Tuhannya dalam keadaan apapun. Aku masuk Islam. Si kafir tadi masuk Islam. Mari bersama-sama bergabung, kata Ali, kita perangi musuh-musuh Allah. Sehingga kemudian jadi pasukan muslim tangguh dia. Jadi artinya gimana? Hiduplah untuk buat Allah senang, berlakulah karena Allah, tinggalkanlah sesuatu karena Allah yang melarangmu melakukan hal tersebut. Orang tua, bahagiakanlah anakmu karena Allah senang engkau menyayanginya. Anak, muliakan orang tuamu karena itu yang Allah kehendaki engkau lakukan. Intinya orientasi hidup kita, hidup untuk Allah, bukan untuk keinginan. Bahagialah dirimu insyaallah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.